Konsumen syariah Al-Muta'alim Barokah ini bisa terus memberikan pelayanan maksimal kesejahteraan kepada anggota dan masyarakat di sekitar pada umumnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, mungkin ada mau ditambahkan? Untuk nama koperasi memang minimal itu ya minimal bisa lebih boleh, makanya kita ini namanya koperasi konsumen syariah. Nah, jadi koperasi konsumen syariah itu tidak dihitung tiga, tetapi yang dihitung mulai dari Al-Muta'alim Barokah Syariah. Jadi dia tetap tiga, Al-Muta'alim Barokah Syariah. Kalau disingkat MBS. Kalau di Timur Tengah MBS itu Muhammad bin Salman. Nah, ya kan? Tapi kalau di kita Muta'alim Barokah Syariah. Jadi MBS-nya kumbung ada di tempat ini. Itu untuk kita sama-sama. Jadi koperasi mana? Koperasi MBS. Nah, keren kan? Muhammad bin Salman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun buku 2023 bab 1 nama, waktu, dan tempat pelaksanaan pasal 1. A. Rapat ini bernama Rapat Anggota Tahunan Al-Muta'alim Barokah Syariah tahun buku 2023. B. Rapat Anggota Tahunan Al-Muta'alim Barokah Syariah diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024, tempat kantor Koperasi Al-Muta'alim Barokah Syariah. Bab 2. Dasar hukum pasal 2. A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian. B. Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Al-Muta'alim Barokah Syariah. Bab 2. Bab 3. Bab 3. Maksud dan tujuan. Pasal 3. A. Rapat anggota tahunan ini dimaksudkan untuk membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Al-Muta'alim Barokah Syariah. B. Rapat anggota tahunan bertujuan: pertama, menyampaikan, membahas, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. 2. Menyampaikan, membahas, dan mengesahkan program kerja pengurus dan pengawas serta rencana anggaran pendapatan belanja koperasi. 3. Membahas berbagai hal yang dianggap penting bagi kegiatan organisasi dan usaha Al-Muta'alim Barokah Syariah. Bab 4. Peserta rapat anggota tahunan. Pasal 4. Peserta rapat anggota tahunan terdiri dari anggota Al-Muta'alim Barokah Syariah yang tercatat di dalam buku daftar anggota. Bab 5. Hak dan kewajiban peserta rapat. Pasal 5. Hak peserta rapat anggota tahunan Al-Muta'alim Barokah Syariah sebagai berikut. A. Setiap anggota memiliki hak suara dan hak bicara. B. Hak suara anggota adalah satu orang satu suara. Dan C. Hak suara tidak dapat diwakilkan. Pasal 6. Kewajiban peserta rapat anggota tahunan Al-Muta'alim Barokah Syariah adalah: A. Setiap anggota memiliki hak suara dan hak bicara. B. Hak suara anggota adalah satu orang satu suara. Dan C. Hak suara tidak dapat diwakilkan. Bab 6. Pimpinan rapat. Pasal 7. A. Rapat dipimpin oleh ketua. Apabila ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah satu orang pengurus yang hadir. B. Pimpinan rapat berkewajiban mengarahkan pembicaraan pada duduk permasalahan yang sedang dibicarakan sehingga rapat berjalan dengan tertib dan lancar. C. Apabila pembicaraan dalam rapat menyimpang dari permasalahan, maka pimpinan rapat wajib membawa kembali kepada pokok permasalahannya. D. Pimpinan rapat berhak menegur
memperingatkan dan menyetop pembicaraan yang dianggap menyinggung hak dan kewajiban pimpinan rapat. Pasal 8 A. Mengatur jalannya sidang secara hikmat, bijaksana dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. B. Mengatur jalannya sidang secara efektif dan efisien, baik dalam hal substansi pembicaraan maupun waktu berbicara, termasuk menerbitkan pembicaraan yang menyimpang dari pokok masalah. Bab 8. Sahnya rapat anggota. Pasal 9A. Rapat anggota dinyatakan sah apabila telah memenuhi quorum keanggotaan dan atau sesuai dengan aturan dalam anggaran dasar. B. Keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka dilakukan pemungutan suara atau vote. Bab 9 lain-lain. Pasal 10. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian bila dipandang perlu. Bab 10 penutup. Pasal 11. Tata tertib ini disetujui dan disahkan oleh rapat anggota pada tanggal 9 Maret 2024 dan mengikat seluruh peserta rapat. Kumpul 9 Maret 2024. Pengurus Koperasi Al-Muta'alim Barokah Syariah, Ketua Haji Suharliman SK MSI sudah ditandatangani. Sekretaris Ahmad Yudianto SE sudah ditandatangani. Saya hormati Bapak Kadis, kemudian Bapak Kabid, kemudian rekan-rekan pengawas, pengurus dan seluruh anggota koperasi. Saya akan bacakan laporan pertanggungjawab pengurus. Pertama, di bidang organisasi dan administrasi. Untuk keanggotaan di tahun 2023, jumlah anggota sebanyak 81 orang yang terdiri dari laki-laki 35 orang dan perempuan 44 orang. Selama tahun 2023 yang masuk 7 orang dan yang keluar 1 orang. Kepengurusan sekarang adalah hasil pemilihan RAT tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2022 untuk masa bakti 2022-2026. Adapun susunan pengurus sebagai berikut: Ketua Haji Suharliman SK MSI, Sekretaris Ahmad Yudianto SE, dan bendahara adalah Subhan Umar Faruk SPDI. 3. Pengawas sekarang adalah hasil pemilihan RAT tahun 2021 yang dilaksanakan 26 Maret 2022 untuk masa bakti 2022-2026. Adapun susunan pengurus sebagai berikut: Ketua Pak Samsudin AS, anggota Haji Sumarno, anggota Sabarudin. Karyawan. Jumlah karyawan sebanyak 6 orang, yaitu sebagai berikut: di kasir SP Ibu Iriani Sapitrin, kemudian bagian administrasi Muhammad Azhar Eskom, kemudian petugas lapangan Nur Hidayah SPD, petugas lapangan berikutnya adalah Rahmatia, kemudian kasir Wasarda Haironi, dan petugas lapangan berikutnya adalah Yulianti Sulastri. 6. Rapat pengurus dan karyawan. Rapat pengurus dan pengawas dilaksanakan untuk bahas perkembangan usaha dan evaluasi hasil yang sudah dicapai. Untuk sebagai laporan Pak Kadis dan Pak Kabid dan rekan-rekan anggota bahwa hampir setiap 2 bulan atau 3 bulan kita melaksanakan pengurus dan pengawas. Kebetulan lebih sering rapatnya di rumah ya, Pak. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan, ke depan kita lebih banyak bertemu. Jadi itu yang kita laksanakan, baik pengurus bersama staf karyawan maupun pengurus bersama pengawas. Kemudian untuk buku organisasi dan administrasi usaha. Pekerjaan buku-buku organisasi dan administrasi usaha sudah dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan terus disempurnakan pada tahun berikutnya. Nah, buku yang 16 itu kayaknya masih perlu disempurnakan Pak Kadis. Terus terang aja ini masih menjadi tugas di bagian admin ini. Kemudian bidang keuangan. Posisi keuangan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut. Kasnya itu di 675.400.251. Kemudian jumlah penerimaan selama tahun 2023
itu 3.921.112.006 rupiah. Kemudian jumlah total penerimaan itu adalah 4.602.512.257 rupiah. Kemudian pengeluaran selama tahun 2023 yaitu 3.910.120.500 rupiah. Saldo kas per 31 Desember 2023 yaitu 688.557.879 yang ada di bank ya. Nah, kemudian di bidang usaha, kegiatan usaha yang dilaksanakan Koperasi Al-Muta'alim Barokah Syariah selama tahun 2023 yaitu Waserda, usaha simpan pinjam dan Waserda dengan perkembangan sebagai berikut. Untuk uang simpan pinjam, kegiatannya ada pertama menghimpun dana. Nah ini mudah-mudahan sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari bendahara, tahun depan kayaknya OJK akan turun Pak ya Pak Kadis. Apa benar itu? Mudah-mudahan. Juta 458.809. Ini cukup besar ya. Saya juga nggak pernah lihat orangnya. Kemudian meningkat sebesar 131.222.999 rupiah atau 11,80% dibanding dengan tahun 2022 sebesar 979.255.811 rupiah. Dengan rincian seperti berikut. Nah ini untuk simpanan sukarela, jadi saldo awal kita di Desember 2022 itu 979.255.811. Penerimaan di bulan 31 Desember 2023 itu simpanan sukarela kita 2.573.081.590 rupiah. Nah ini karena cukup panjang, waktu saya langsung saja ke jumlah saja mungkin. Ini kita simpanan sukarela, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus dan modal penyertaan. Nah ini modal penyertaan mungkin masih belum ada yang mau ini Pak Kadis. Harapannya nanti kalau ada yang mau tadi itu ya istilahnya deposit lah kalau di perbankan itu. Tapi nanti jangan ibu minta sekarang besok saya minta, harus langsung ada uangnya. Jadi kan kita puter. Nah nanti harapannya kita buat perjanjian ibu-ibu yang nabung, mudah-mudahan itu bisa 3 bulan lah ya. Karena kemudian kalau angka besar, misalnya angka antara 25 sampai 50 juta, insya Allah sih Pak Umar sudah siap. Tapi kalau kebesaran kayak kemarin tiba-tiba mau beli tanah 100 berapa? 127, jadi kita stop bangunannya, jadi nggak jadi kita ya. Jadi alhamdulillah nggak apa-apa. Insya Allah yang besar-besar itu ditaruh aja di sini uangnya dulu. Kita putar untuk pembangunan koperasi kita. Baik, kita lanjutkan yang kedua untuk pembiayaan. Kegiatan usaha simpan pinjam tahun buku 2023 memanfaatkan modal sendiri. Jadi Pak Anies kita belum pernah dapat support baik dari perbankan maupun dari support dari Dinas Koperasi. Dulu aja waktu pertama bangun kita bangun itu untuk malah bangunan di sebelah selatan itu 20 juta kita bangun untuk kios. Tapi saat ini setelah kita pegang belum pernah ada, hanya kepercayaan masyarakat saja itu. Mudah-mudahan ini di bawah ridhonya Allah, di bawah Allah kita semua berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Realisasi pinjaman sampai dengan saat 31 Desember itu sebesar 952.700.000 rupiah. Nah berarti menurun sebesar 46.545.000 atau 4,66% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 999.245.000 rupiah. Angsuran pinjaman dari anggota selama tahun 2023 sebesar 954.165.399 rupiah, berarti menurun
sebesar 59.457.554 rupiah atau 5,87% dibandingkan tahun 2022 sebesar 1.1362.953 rupiah. Sisa piutang yang masih ada per 31 Desember nah sebesar 428.167.76 rupiah. Itu artinya yang sedang beredar di tengah-tengah masyarakat yang tidak pinjam. Nah, kemudian kolektibilitas pinjaman yang diberikan. Ini ada kriteria hitungannya oleh Pak Yanto ini Pak. Ini lancar, pinjaman kriteria lancar, kurang lancar, diragukan, macet. Nah, yang lancar ini 352.360.500 rupiah. Yang kurang lancar 36.886.576 rupiah. Kemudian untuk yang diragukan 23.390.8.500 rupiah. Yang macet itu hanya 15.521.500 rupiah. Jumlah debit itu 428.167.076 rupiah. Nah, rasio tunggakannya ini sekitar 51.513.663. Nah, ini rumus KAP-nya atau kualitas aktiva produktifnya. Ini rumusnya 51.513.663 dibagi debitnya yaitu 428.167.076 rupiah kali 100%, yaitu sama dengan 12,03%. Artinya tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif yaitu masih cukup sehat. Jadi masih cukup sehat yaitu sebesar 12,03%. Nah, ini kalau keterangannya disebut dengan sehat dengan rasio kurang dari 10,35%, cukup sehat dengan rasio antara 10,35 sampai dengan 12,60%, kurang sehat rasionya adalah antara 12,60% sampai dengan 14,85%. Kemudian tidak sehat dengan rasio 14,85%. Nah, ini Pak Kadis, Pak Kabit sering kami diskusikan makanya nih sama pengawas ini gimana nih kalau misalnya ini macet kita. Nah, ini kita tidak ini koperasi kita dalam hal yang tadi itu nanti tiba-tiba para anggota minta uangnya itu, nah ini kita kelabakan. Intinya saya bilang sama Pak Bendahara, tolong itu disimpan baik-baik, jangan kita jor-joran untuk memberikan orang pinjaman. Ya, kita lanjut unit masyarakat. Untuk unit masyarakat penjualan masyarakat selama tahun 2023 sebesar 225.426.000. Kemudian pembelian masyarakat selama tahun 2023 sebesar 204.079.500 rupiah, dan per 31 Desember 2023 jumlah persediaan barang sebesar 23 juta rupiah. Dengan demikian harga pokok penjualan masyarakat sebesar 205.030.045 rupiah. Kemudian berikutnya adalah realisasi pendapatan dan penjualan dari Waseda. Pendapatan jasa simpan pinjam yang rencananya adalah 150 juta terrealisasi 141.877.600 rupiah atau pencapaiannya adalah 94,6%. Kita di tahun 2023 ini belum melebihi yang 100% seperti di tahun 2022. Kemudian pendapatan administrasi rencananya 10 juta, kemudian realisasinya kita 9.510.000 rupiah, 95,1%. Kemudian pendapatan lain-lain rencananya 10 juta, realisasi kita 5.264.000
Rp1.414 atau 52,6%. Penjualan rencana kita 250 juta, realisasi hanya Rp225.426.000. Jadi penjualan kita hanya tercapai 90,2%. Kemudian HPP yaitu 220 juta, kemudian realisasinya adalah 205 juta 30 rupiah, 30.450 rupiah atau 93,2%. Beban usaha rencana kita 190 juta, realisasi 159 juta 510.573 atau 83,9%. Kemudian sisa hasil usaha yang rencananya 30 juta, terrealisasi 27 juta 52.283 rupiah atau 90,2%. Wah, jadi demikian kesimpulan dan penutup. Jumlah anggota per 31 Desember 81 orang. Partisipasi anggota cukup bagus dan masih perlu ditingkatkan lagi. Kemudian pengurus berharap dukungan anggota dapat ditingkatkan dengan lebih aktif menyetor kewajiban, khususnya membayar simpanan wajib. Ada murah 10.000 ya? 15. Tahu. Baik, guna mendapatkan modal dan juga dalam hal pembayaran hutang pada koperasi. Demikian laporan pertanggung jawab pengurus untuk tahun 2023 yang dapat kami sampaikan. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Ketua Haji Suwardiman SK MSI telah ditandatangani, Sekretaris Ahmad Julianto SE telah ditandatangani, dan Bendahara Subhan Umar Faruk SPDI telah ditandatangani.